Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Asesor PDD UKTP Serdos 2025. Perkenalkan saya Dr. Anda Leni Ratak MPD. Saya salah satu pengajar dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP bidang pengajaran dalam rangka pengusulan penerima Serdos tahun 2025 sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perencanaan pembelajaran. Dalam pemaparan mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, saya menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Bagian delivery mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada bagian interaction, dijelaskan tentang metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, sedangkan bagian asesmen dalam pemaparan ini adalah penjelasan tentang sistem penilaian pada mata kuliah ini. Mata kuliah perencanaan pembelajaran merupakan mata kuliah keahlian keguruan pada jurusan pendidikan teknik mesin, serta merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin pada semester 4 sesuai dengan distribusi mata kuliah pada kurikulum Merdeka Belajar yang sementara berjalan saat ini. Mata kuliah perencanaan pembelajaran ini mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini prasyaratnya adalah pengantar pendidikan yang ada di semester 3. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengkaji berbagai konsep dasar desain sistem pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, langkah-langkah pengembangan desain sistem perencanaan, serta praktek keguruan, model pembelajaran, model pengembangan, baik berupa silabus maupun RPP. Berdasarkan capaian pembelajaran, lulusan yang dibebankan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran, ini saya menetapkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pemahaman dasar perencanaan pembelajaran serta mampu menjelaskannya. Mahasiswa mampu menguasai proses analisis kebutuhan serta menerapkan dalam melakukan pengembangan desain perencanaan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai model perencanaan dalam melakukan pengembangan desain pembelajaran. Pengembangan materi dan media, memilih dan mengembangkan materi serta media ajar yang relevan dan efektif. Mahasiswa mampu menetapkan materi ajar sesuai ruang lingkup dalam kurikulum. Mahasiswa mampu memilih metode, media pembelajaran, serta materi ajar yang sesuai dengan kondisi sekolah. Mahasiswa mampu menyusun rencana mingguan, semesteran, dan menyusun rencana pembelajaran mingguan dan semesteran yang terstruktur dan komprehensif.
Mahasiswa mampu mengembangkan strategi pembelajaran berbasis project based learning dan berbasis masalah dalam melakukan pengembangan desain pembelajaran. Mahasiswa mampu mengembangkan materi perencanaan pembelajaran dalam konteks berbasis proyek atau project based learning dan berbasis masalah atau problem based learning. Metode dan model pembelajaran yang digunakan telah dirangkum dalam RPS yang telah dibagikan pada awal proses pembelajaran, yaitu pada saat membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Adapun sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah terdiri dari 5 item penilaian yang masing-masing dalam kehadiran, tugas mandiri, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikianlah pemaparan saya tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menyajikan video mengajar saya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada pertemuan dengan pokok bahasan konsep perencanaan pembelajaran, dan saya menggunakan model project based learning dan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Siang semuanya, apa kabar? Baik. Siang semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, selamat jumpa di mata kuliah kita pada kesempatan ini. Namun sebelumnya tentunya Uci akan memperkenalkan diri, karena ada pepatah tidak dikenal tidak tersayang. Jadi Uci adalah dosen jurusan PTM itu Dr. Anda Leni Rata, dan tentunya karena Anjik sudah katakan kalau kita tidak saling mengenal, tentunya tidak saling sayang. Jadi tiba saatnya Anjik akan mengenal kalian semua melalui pengisian data kalian. Sebagai umat yang percaya, segala sesuatu itu kita harus mulaikan dengan doa. Mereka ada salah satu mahasiswa yang bersedia untuk menuntut kita dalam doa pada kesempatan. Michael? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam surga, saat ini kami memulai kegiatan rancangan kegiatan belajar kami hari ini dengan Engkau pimpin. Amin. Amin. Terima kasih. Diharapkan untuk yang duduk di belakang boleh maju ke depan. Kita sekarang masuk pada mata kuliah, karena ini jam berapa sekarang? Jam kedua. Ya, jadi diharapkan kita semangat semua, walaupun sudah masuk pada jam kedua atau mata kuliah kedua, tapi tetap semangat. Perlu diketahui di dalam pembelajaran kita atau mata kuliah yang Uci akan berikan nanti itu mempunyai syarat juga. Jadi karena ini mata kuliah perencanaan pembelajaran, dia sebetulnya mata kuliah bersyarat. Jadi setidaknya sudah lulus di mata kuliah pengantar pendidikan. Karena mata kuliah ini juga
mengantar kita untuk tahu membuat suatu perencanaan. Tentunya lebih khusus dalam bidang pendidikan. Dan untuk anak-anak atau untuk mahasiswa sekalian, ini adalah jurusan pendidikan teknik mesin. Jadi tentunya adalah calon guru. Mungkin juga ada yang tidak mau jadi guru, tapi karena pada hakikatnya yang sudah masuk PTN itu kadang-kadang orang memang ingin menjadi guru. Jadi di dalam kita menjalani mata kuliah ini, kita harus tahu apa itu perencanaan, ya kan? Kemudian kita bisa membuat satu rencana. Dan mata kuliah ini atau perkuliahan kita ini kita laksanakan sebanyak 16 kali tatap muka. Di dalam 16 kali tatap muka itu ada hal-hal yang perlu diketahui, yang harus dijalani, harus diikuti proses-prosesnya. Tentunya ada perkuliahan, mungkin katakan tadi 16 kali, tapi ada juga UTS. Apa itu UTS? Ujian dengan semester. Itu di 8 kali tatap muka kita bisa mengikuti ujian setengah semester. Kemudian ada ujian apa? Yang ujian akhir semester. Itu biasa kita sebut dengan UAS. Jadi di dalam proses perkuliahan ini kita harus mengikuti semua yang harus kita jalani, karena itu memenuhi sebagai syarat kita sebagai mahasiswa untuk belajar, untuk mencapai satu keberhasilan. Jadi ada keberhasilan itu tidak hanya dinilai pada angka atau nilai, tapi itu juga dinilai pada mutu. Mutu atau apa? Selain kata mutu, mutu adalah kualitas. Jadi menunjukkan kualitas. Walaupun orang bilang kadang-kadang yang kuliah dia mengejar IP, ya kan? IP-nya sekian. Namun pada kenyataan kualitas itu tidak seimbang dengan kuantitas atau nilai yang kita peroleh. Jadi antara nilai dan mutu atau kualitas itu harus berimbang. Jadi hal-hal ini yang perlu diketahui di dalam mengikuti proses belajar mengajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dari komponen nilai ada chip. Perlu juga diketahui di dalam perkuliahan ini ada hal-hal yang perlu dinilai. Tentunya kehadiran itu bisa 5%, tugas mandiri 25%, kemudian tugas kelompok, karena ini adalah merupakan tugas proyek. Jadi kita membuat satu proyek, jadi itu 50%. Kemudian ada UTS dan UAS. Jadi UTS itu 15%, kemudian UAS itu 15%. Dan pada akhir mata kuliah ini atau dalam proses pembelajaran ini dituntut mahasiswa itu harus mampu membuat satu proyek berupa RPS. Jadi orang membuat satu rancangan pelajaran untuk pendidikan teknik mesin. Jadi di situ ada mata-mata kuliah yang kita buat, tentunya sehubungan dengan jurusan. Jadi bukan membuat satu RPS itu mata kuliah matematika atau apa, tapi tetap pada rumpun mata kuliah pendidikan teknik mesin. Jadi mungkin ada elemen mesin, ada menggambar. Jadi itu yang kita buat. Karena ini membantu juga kita nanti bila mana pada saat kita akan mengikuti
program PPL di sekolah, itu juga kita harus dituntut atau dituntun dengan suatu proyek, suatu hasil berupa RPS. Jadi itu yang akan kita ajarkan. Jadi diharapkan kita mampu untuk mengaplikasikan konsep dari perencanaan pembelajaran untuk menghasilkan RPS. Saya kira ini yang paling penting di dalam kita mempelajari perencanaan pembelajaran di dalam perkuliahan ini. Jadi dituntut atau kita diharapkan mampu apa itu tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada di slide, di dalam tujuan pembelajaran itu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, memberikan arahan yang jelas bagi guru atau calon guru yang melaksanakan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian mengevaluasi hasil belajar siswa secara tepat. Jadi ini masuk pada tujuan perencanaan pembelajaran. Jadi dalam tujuan perencanaan pembelajaran itu ada tujuan yang harus kita tetapkan. Kalau dalam ini kan ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus, atau ada istilahnya tujuan pendidikan umum TPU dan TKP. Jadi khusus dan umum. Jadi kalau kita menyusun satu tujuan pembelajaran itu ditetapkan, jadi ada sudah jelas apa yang kita buat, tujuan apa. Jadi misalkan siswa mampu menggambar apa dalam mata kuliah jurusan PTM, atau siswa mampu membuat satu karya dalam bentuk gambar, atau siswa mampu mempraktekkan bagaimana cara mengulas, karena kan di jurusan ada mata-mata kuliah itu. Jadi di dalam pembelajaran ini kita harus sesuaikan dengan jurusan. Kemudian Next slide. Ini kan spasi. sampai sini ada yang bertanya? Ada. Next, satu slide tadi kalau cerita. Kan spasi itu kalau. Kemudian di sini juga. Tuh, dua. Di sini juga kita mempelajari mengenai karakteristik perencanaan pembelajaran. Jadi ada karakteristik perencanaan pembelajaran yang meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, keterlibatan dan interaksi, penggunaan strategi pengajaran yang beragam, keselarasan dengan standar nasional, pengembangan profesional berkelanjutan, refleksi dan perbaikan. Jadi tentunya yang orang buat itu harus fleksibel dan harus. Coba boleh pindah seperti itu. Nanti setelah ini Cik tanya. Iya. Tuh, dua. Nah. Jadi harus fleksibel, kemudian harus ada keterlibatan interaksi. Artinya gini, kalau di dalam kelas kita mengajar, tentunya ada interaksi antara guru dan murid, atau antara dosen dan mahasiswa. Kemudian di sini ada penggunaan strategi pengajaran yang beragam. Itu strategi. Jadi kita membuat suatu strategi. Di sini misalkan saya contoh, ada contoh yang kita datang di kampus. Kita punya strategi. Jadi dari nado sampai di kampus, strategi apa yang kita buat? Kita bisa melewati, atau ada dari kampus lewat Tomohon, lewat Tangari, tiba di kampus. Jadi ini juga strategi yang kita buat. Artinya ada metode-metode juga di sini. Jadi bilang metode, ada metode
ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi. Yang seringkali kita lakukan adalah metode diskusi. Itu juga bisa membangkitkan semangat dari mahasiswa, karena ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara juga mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian tentunya ada di sini keselarasan dengan standar nasional. Jadi segala sesuatu yang kita buat seperti RPS juga itu ada standar. Jadi kita harus ikuti. Jangan kita buat sesuai keinginan kita. Jadi tetap punya standar. Kemudian pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu kalau kita jadi guru, di situ dikatakan kita profesi sebagai guru. Apa yang langsung Jo interaksi dengan mahasiswa, apakah ada yang masih mau bertanya atau bagaimana? Sampai bertanya. Tuh. Ya. Tuh ya, tuh. 1, 2, 3. Ada yang bertanya, mungkin ada yang belum jelas, atau ada yang punya pengalaman mungkin kan sebelum kuliah waktu di SMA ada pengalaman guru mengajarnya atau bagaimana. Silakan kalau ada. Dan juga keterlibatan dan interaksi, bagaimana itu? Ya, silakan. Baik, Ci. Jadi sini saya izin bertanya. Jadi kan kalau guru itu menjelaskan di depan tentang mata pelajaran itu, tentu ada murid yang aktif dalam memahami mata pelajaran tersebut dan ada yang tidak. Jadi bagaimana cara guru menggunakan strategi pengajaran apa yang bagus di saat untuk menyamaratai semua murid yang ada di kelas? Karena ada yang aktif dan ada yang cuma beria, tidak tahu apa-apa nanti. Oke. Jadi di sini bang ada yang aktif, ada yang tidak. Itu kadang-kadang si siswa ini mungkin pada saat guru menerangkan perhatiannya tidak di materi, mungkin ada pegang HP atau bercakap-cakap, sehingga diberikan pertanyaan atau apa dia tidak bisa pahami karena dia tidak memahami apa yang diajarkan. Atau kadang-kadang juga kita ketahui itu siswa, jadi ada siswa yang pendengarannya terganggu pada saat kita menerangkan, mungkin pendengarannya terganggu atau penglihatannya terganggu. Jadi di sini juga guru itu harus tahu bagaimana menempatkan, misalkan ini siswanya sudah, dia ada kekurangan di sini. Setidaknya siswa yang pendengarannya kurang, penglihatannya terbatas, dia bisa duduk di depan atau pada saat itu dia bisa menjangkau, melihat batas mana yang dia bisa baca atau bisa paham. Saya kira 2, 3, 4, 5, berarti 3 kelompok kan, 1 kelompok 3 orang. Silakan bentuk kelompok. Jadi saya mungkin orang bentuk kelompok 3. Lalu jelaskan tugasnya apa dulu, Ci? Jelaskan tugasnya. Yang kita satu. Jadi kita akan membuat satu tugas atau proyek untuk membuat contoh RPS. Itu bisa kita ambil mata kuliah apa? Jadi Cik Sobat tadi ada mungkin elemen mesin bisa. Jadi satu kelompok lain itu, jadi jangan sama semua. Jadi berarti tiga mata kuliah. Jadi elemen mesin, apa satu tadi? Mekanika, apa satu? Sambil bentuk kelompok. Cik boleh begini. Nah, jadi di sini kita buat 3 orang. Di dalam kegiatan ini kita buat contoh contoh untuk
perencanaan pengajaran berbentuk RPS, tapi sebetulnya Pak RPS itu untuk kita menyusun RPS dalam satu semester. Tapi ini contoh kecil yang kita buat proyek untuk melatih, yaitu berbentuk perencanaan pembelajaran dalam bentuk satuan pelajaran, karena itu lebih mudah untuk kita susun. Tapi karena kalau RPS kan itu rencana pembelajaran per semester, jadi itu selama kita buat dalam satu semester. Tapi ini kita latih dulu, kita membuat dalam sekarang kita akan melihat bagaimana proyek yang kami buat masing-masing kelompok. Ada ini apa yang dan sebagainya sih. Ini lanjutannya. Kelompok berikut apa? Yang dibuat ini apa? Mata kuliah apa? Apa yang di apa dalam mata kuliah ini? Ada hal-hal yang merasa berat atau ada manfaatnya? Ya. Oh, oke. Kembangkannya selesai. Harapan untuk tampil di depan untuk memberikan peragaan bagaimana di dalam menyusun tugasnya. Ini satu kelompok. Satu, dua, tiga. Ya, silakan kelompok yang sudah selesai membuat untuk presentasikan di depan teman-teman. Jadi apakah untuk orang satu semua atau cuma satu orang perwakilan? Sama-sama ya supaya. Karena kelompok. RPS. Nah jadi tentunya di dalam RPS itu sendiri ada langkah-langkah yang orang telah susun, yaitu yang pertama ada DP pembukaan di mana orang akan menyapa, kemudian absensi dan lain sebagainya. Kemudian di tahap selanjutnya absensi kegiatan atau kalau bilang persiapan kelas tentunya di dalam. Kemudian orang masuk kepada materi yang ada di dalamnya. Jadi dalam materi ini sendiri ada satu modul. Jadi ini modul ajar yang di dalamnya ada materi yang akan nanti disampaikan kepada peserta didik yang tentunya menjadi kepada kelompok yang sudah lebih semangat, lebih hebat. Ya. Silakan kepada tempat duduk. Terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, dan sebagai umpan balik nantinya Enci akan memberikan juga tugas nanti diberikan atau dilaksanakan pada minggu depan. Dan terima kasih atas kehadiran dari mahasiswa sekalian, dan kita jumpa pada minggu depan. Selamat siang, sekali lagi terima kasih. Doa Di akhir pertemuan kita juga butuh doa untuk mengantar kita untuk kembali ke rumah. Terima kasih karena Engkau telah menuntun pembelajaran kami dari awal karena kami telah selesai Tuhan, kalau kami kembali ke kami masing-masing untuk Tuhan tuntun dan jadikan kebenaran dalam kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan Dia. Oke, besok, tugas minggu depan.